Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. I do apologize for those who speak. Sorry guys, I'm gonna use Indonesian language ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam hari ini kita masih insyaAllah melanjutkan surah Al-Hadid ayat ke-11. Kita sampai di ujung dari bagian kedua, yaitu tentang infak. Sebagaimana pemetaan kemarin, mind map-nya kharitah zihniyah ya, atau mind map. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-kharitah az-zihniyah ya. Mind map-nya itu adalah untuk hanya sekedar mengingat. Bagian yang pertama berkenaan dengan tauhid atau ma'rifatullah. Bagian 11 sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua berkenaan dengan iman, faith, spending, faith atau al-iman, al-infaq, al-iman lagi. Bagian ketiga berkenaan dengan yaumul qiyamah. Bagian keempat dibalik lagi, bicaranya tentang spending, faith, spending. Bagian terakhir berkenaan dengan iman kepada Rasulullah SAW. Kita masih di bagian yang kedua, terakhir tentang infak lagi ya. Kita baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ayat ini ayat yang sangat mengiris hati sebenarnya, terutama bagi orang yang setelah disentuh kemarin dengan 11 sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian digiring untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipungkasi dengan ayat yang ke-11 ini dengan kalimat yang sebenarnya menggugah hati orang yang beriman dan mestinya membuat malu orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya amat sangat bagi orang yang memiliki iman tentu dia akan malu dengan kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 ini. Mari kita lihat ayatnya. Man dzalladzi. Kata man dzalladzi sesungguhnya cukup diungkapkan dengan kata manilladzi, man alladzi. Kalau kita terjemahkan, kalau man alladzi maknanya is there someone? Adakah seseorang? Nah itu manilladzi. Quran tidak menggunakan manilladzi yuqridullaha qardan hasana, tapi Quran menggunakan man dzalladzi, ada dzanya. Kalau ada dzanya maknanya menjadi is there single one out there? Apakah ada satu orang saja di luar sana? Kita ini kalau misalnya saya sedang fundraising ya di sini, terus saya menyatakan ada ndak seseorang yang bisa bantu IMCV untuk membeli apa dan seterusnya, mungkin biasa. Tapi kalau saya sampai mengucapkan ada ndak satu orang saja di luar sana yang bantu saya, itu saking nemene lah gitu toh, saking apanya ya. Dia menggedor pintu kita, hati kita yang sangat dalam. Kenapa sekarang kita rendahkan ke bahasa manusia dulu. Kalau saya berkata, is there single one out there? Misalnya kita bilang begitu, artinya apa? Karena saya ini sangat desperate sekali, kok keterlaluan sih orang-orang ini? Kikirnya kok keterlaluan sih? Kira-kira begitu. Masa saya minta sumbangan saja kira-kira? Nggak ada yang mau. Karena itu Quran menggunakan kalimat man dzalladzi. Oke, yang pertama. Yang kedua, kata yuqridu. Yuqridu dari kata qarada. Qarada itu maknanya menggigit atau ngerikiti bahasa Jawanya. Apa bahasa ngerikiti? Jadi kalau tikus ya, itu memakan makanan, itu dia tidak banyak mengambilnya. Dia hanya ngerikiti aja sedikit. Lah, kata ngerikiti itu kata mengerat ya, atau mengambil sebagian kecil saja, namanya qarada. Ya, mencicipi saja. Allah hanya meminta kita ini menggunakan kalimat, saya tidak minta banyak. Ibarat tikus itu cuma ngerikiti saja, cuma mengambil a very small portion,
dari harta yang kamu miliki itu. Mana yang pertama? Qorodo kemudian ditafsiri dengan pinjaman. Karena gini, orang itu digunakan kalimat qordon itu dalam bahasa Arab kalau kita meminjamkan kepada seseorang tapi garanti orang itu mau mengembalikan pinjamannya kepada kita. Namanya qordon. Jadi kan coba kita bayangkan sampai seperti ini. Coba ada satu orang enggak ya di luar sana ya, saya pinjam, pasti saya kembalikan. Itu pun enggak ada yang mau. Coba, itu saking apanya itu berarti? Saking keterlaluannya kikirnya manusia itu. Saking cintanya manusia itu kepada suka bumi, ya. Hubbul mal, ya, suka bumi, ya. Hubbul mal, suka bumi, ya. Nobel Park, Kebun Agung, ya. Riverside, pinggir kali, ya. Oke. Gayanya aja Nobel Park, Kebun Agung. Oke, kembali lagi ke qordon. Nah, jadi qordon itu loan ya, yang pasti nanti akan di-return, ada returnnya. Ini orang itu kalau sudah sangat kikir, misalnya kalau saya minta uang kepada Cak Lugas, tapi saya tidak mengembalikan, wajarlah Cak Lugas tidak mau memberi. Ya dah. Tapi ini saya cuma utang, nanti pasti saya kembalikan ini, garansi. Returnnya itu garansi. Itu pun Allah menggunakan kalimat man dzalladzi, bukan manilladzi. Allah, coba bayangin. Saking apanya itu? Saking Allah tahu salah satu karakter manusia itu, dia itu greedy sekali. Dia itu sangat cinta kepada dunia ini. Hubbul mal. Hubbul mal, kata Allah SWT. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Dikasih kalimat hasana, qordonnya itu. Qordon hasana maknanya ada banyak, saya tidak bacakan aja kecepatannya. Nomor satu, qordon hasana itu. Kalau orang memberikan sedekah atau memberikan infak, dia spend, tapi dia tidak bil manni wal adha. Dia tidak mengungkit-ngungkit. Misalnya, kamu kan sukses itu dulu karena saya yang ngasih pinjaman modalnya itu. Dulu masjid ini surau kita itu, situ saya itu yang minjamin uang itu. Itu kalau enggak ada saya itu enggak ada surau kita itu misalnya. Nah itu namanya qordon yang tidak hasanah, nomor satu. Jadi orang memberikan hutang tapi dia mengungkit-ungkit hutangnya. Namanya qordon yang tidak hasanah. Nomor dua, qordon hasanah itu adalah pemberian yang ditentukan waktunya. Dia tidak hasan, misalnya, Cak Lugas saya pinjam duitnya ya. Misalnya berapa? Misalnya sebesar X. Terus kata Cak Lugas, tapi minggu depan dikembalikan ya. Nah itu namanya bukan qordon hasanah. Tapi kalau Cak Lugas bilang, kapan saya mengembalikan ini Cak? Terserah sampean wis. Kalau nanti punya uang ya kembalikan. Kalau enggak punya uang nanti ajalah sampai punya uang. Jadi tidak ada batasan waktu. Namanya qordon hasanah. Sekarang mari kita renungkan. Kemarin kita belajar bahwa seluruh harta ini sesungguhnya adalah mustakhlafina fih. Kalau masih ingat clue kemarin. Bahwa kita ini adalah deputy, kita adalah representatif, kita adalah suksesor. Ya, karena the absolute owner dari seluruh harta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini cuman menjadi representatifnya. Sehingga kita dikasih hak untuk utilizing, untuk menggunakan harta kita. Tetapi siapa the real owner-nya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di ayat yang kemarin, walillahi mirasus samawati wal ard. Semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita renungkan, harta miliknya Allah. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang renungkan ya, Allah menggunakan kalimat meminjam. Dan pinjamannya itu sedikit saja, tidak banyak dari pinjaman itu. Masya Allah, itu bagi orang yang beriman ya. Sekarang coba kita dramatiskan ya. Misalnya beginilah, saya sebagai orang tua, kemudian punya corporate, punya perusahaan. Kemudian saya berikan perusahaan saya itu kepada anak saya. Dia mengelolanya sampai sukses. Saya hidup di kampung sederhana saja. Somehow genteng rumah saya bocor. Saya telepon anak saya. Assalamualaikum.
Siregar misalnya. Karena di Batak ternyata ini. Ya, misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, ada apa ya? Misalnya, genteng di rumah itu bocor. Saya pinjam uangnya ya. Berapa? $100. Kata dia, cuman pinjam $100. Terus saya bilang, nanti pasti saya kembalikan. Pertanyaan saya, kalau Siregar yang bukan nil itu, orang yang baik, katakanlah ya, kira-kira apa responnya? Kalau dia bukan orang yang baik, tentu responnya adalah, ya tapi ini saya lagi banyak keperluan ini ya. Ya enggak apa-apa lah saya pinjamin, tapi minggu depan tolong ya dikembalikan ya. Ya kita kira-kira begitu. Tapi kalau Siregar itu orang yang baik, nangis dia. Dia nangis. Jangan gitulah ya. Semua corporation ini miliknya sampean, miliknya Anda. Saya ini harta tidak punya apa-apa. Anda yang memberikan harta, saya sekarang sampai menjadi kaya raya itu karena dulu diberikan harta oleh Anda. Jangan bilang pinjamlah, memangnya saya ini siapa? Saya ini anakmu. Kan gitu toh. Pasti kita malu merasa itu. Ya Allah, memangnya ini saya siapa? Seluruh harta itu milikmu. Masih ingat kisahnya seorang ayah yang anaknya pelit sekali. Dia dikasih jatah bulanan tapi sangat kecil. Sehingga kemudian somehow suatu hari dia mengambil harta anaknya. Anaknya lapor ke Rasulullah SAW, bapak saya mencuri harta saya. Didudukkan sama Rasulullah, ada apa ini masalahnya? Gini, kata orang tuanya ini, saya ini punya banyak kebutuhan. Saya kasih uang sama bibinya lagi karena dia ini kaya raya, uangnya banyak. Tapi saya dikasih sedikit sekali. Itu tidak cukup untuk saya, apalagi saya masih menanggung bibinya. Makanya saya mengambil. Kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh hartamu punyanya bapakmu, kata Rasulullah SAW. Untuk menunjukin apa? Karena itu ini salah satu makna hadisnya, anak itu kalau dia beramal soleh, kalaupun anak tidak meniatkan pahalanya diberikan kepada orang tua, dia pahalanya mengalir untuk orang tuanya. Kalau dulunya orang tuanya yang mensekolahkannya, yang membawanya ke surau kita, yang mengajarinya sholat dan seterusnya. Karena dia adalah deposito kita sebenarnya anak itu. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan anta wa maluka li abika. Lah sekarang renungkan ini. Sekarang Allah yang memiliki seluruh harta ini, ya. Allah yang malikus samawati wal ard. Kemarin kita bahas. Sekarang Allah menegur hati kita ini yang saking pelitnya itu. Sampai Allah menggunakan redaksi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Is there single one out there yang mau ngasih saya pinjaman? Yang tolong dong, jangan kasih batasan waktunya. Pasti deh saya balas. Sekarang kita coba. Ada banyak orang yang mau sedekah, tapi seperti debt collector ke Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, saya sudah nyumbang nih MCV. Ini kok penyakit gak hilang-hilang nih. Gimana ya Allah? Dan seterusnya. Saya sudah nyumbang nih. Kenapa rumah saya kok enggak laku-laku? Dan seterusnya. Kita pasang target. Kalau kita berinfak itu maunya seperti google.com. Ya dah. Jadi kalau kita kasih A, nanti within a week harus ada hasilnya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Allah menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Nah, sekarang para ulama tafsir itu berbeda-beda sebenarnya mengartikan qardon hasanah. Umarul Khattab menyatakan huwa al-infaq fi sabilillah. Yang dimaksud dengan qardon hasanah adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, yang dimaksud qardon hasanah adalah an-nafaqah 'alal 'iyal. Memberikan nafkah kepada keluarga. Jangan pelit kepada keluarga, ya. Karena itu juga bagian dari qardon hasanah, ya. Ada bagian dari qardon hasanah. Ada orang yang pelit sama keluarganya. Wah, seneng ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Nanti saya dikasihkan lagi nih Bang Nil. An-nafaqah 'alal 'iyal. An-nafaqah 'alal 'iyal. Yang ketiga, as-sahih annahu a'ammu min dzalik. Yang tepat itu maknanya qardon hasanah lebih luas dari sekedar nafaqah 'alal 'iyal. Tapi luas, apa saja infak. Sebagian ulama mengartikan ini bukan berkenaan dengan zakat, tapi berkenaan dengan voluntary spending. Ya, kalau kita memberikan
infak, sedekah yang bukan merupakan wajib sifatnya. Nah, kalau orang mau kayak begitu itu, kata ini, fakullu man anfaqa fi sabilillah biniyatin khalisah wa azimatin shadiqah. Semua orang yang berinfak dengan niat yang bersih, niyatin salihah, pure intention, pure motif, ya. Dan azimatin shadiqah, dengan tekad komitmen yang sangat yang lurus, yang right komitmen, ya. Azimatin shadiqah dakhala fi umumi hadhil ayah, kata Ibnu Katsir, masuk ke dalam keumuman ayat ini, yaitu qardon hasanah. Maka siapa saja yang memberikan ini nanti termasuk ngasih iftar, termasuk segala macam lah. Niatan itu sebagai qardon hasanah. Ayat ini menarik. Waktu ayat ini turun, ada orang di Madinah sebagaimana dilaporkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini ada orang di Madinah namanya Abu Dahdah. Namanya Abu Dahdah. Tidak ada siregarnya belakangnya, Abu Dahdah saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ya, qala Abu Dahdah. Abu Dahdah kemudian berkata, Al-Ansari, orang Madinah, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qarda. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh menghendaki pinjaman kepada kita? Karena ada kata qard itu. Kata dia, ya Rasulullah, benarkah Allah itu butuh loan, butuh pinjaman? Kata dia. Qala Rasulullah SAW berkata, naam, iya, kata Rasulullah. Ya Aba Dahdah, kata, ya wahai Abu Dahdah. Qala, dia kemudian berkata, arini yadaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, perlihatkan tanganmu kepadaku. Mana tanganmu ya Rasulullah? Tangannya Rasulullah berikan, dipegang tangannya oleh orang ini, oleh Abu Dahdah ini. Fanawalahu yadahu, maka Abu Dahdah mengambil tangannya Rasulullah SAW. Qala, dan Abu Dahdah berkata, fa inni qad aqradtu rabbi haiti, kata dia. Dan ya Rasulullah, saya meminjamkan kebunku ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa kebunnya itu? Walahu haitun fihi situmi'atin nakhlah. Dia itu punya kebun yang di dalam kebun tersebut ada 600 pohon kurma. Ya dihitung sendirilah kira-kira berapa 600 pohon kurma itu. Ya 600 pohon kurma, saya tidak tahu satu kurma nilainya berapa itu, satu pohon kurma. Masya Allah, ya. Wa ummu Dahdah fihi wa iyaluha, dan rumahnya ada di tengah-tengah itu. Istrinya tinggal di situ, anaknya tinggal di situ. Qala faja'a Abu Dahdah. Abu Dahdah kemudian datang ke kebunnya itu. Fanadaha, dan kemudian memanggil anak dan istrinya itu. Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, kata dia. Qalat labbaik. Nggih mas. Ya. Orang Jawa ternyata istrinya ini ya. Labbaik, kata dia. Labbaik adalah kalau orang menyatakan iya tapi kemudian bergerak dia bukan yes tapi tidak melakukan apa-apa. Kata dia labbaik. Faqala ukhruji, kata dia, ayo keluar, kata dia. Faqad aqradtuhu rabbi, aku telah memberikan pinjaman kepada Allah kebunku ini azza wajal, dan seterusnya. Qalat lahu, istrinya kemudian berkata, lihat apa kata istrinya, rabiha bai'uka ya Aba Dahdah. Ya, ini susah nyari istri yang kayak begitu. Besar sekali labanya perdaganganmu itu, wahai Abu Dahdah, kata dia. Kalau istri kita, wah, ini bisa talak 3. Masya Allah, bayangin ya, itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah SAW, ini kalimatnya setelah diberikan abad koso, kam min azkin rodahin fil jannah li Abi Dahdah. Berapa banyak tandan-tandan besar, tandan-tandan kurma yang besar. Kalau pohon kurma, dia punya pohon kurma di surga, ya, yang banyak sekali buahnya. Sampai Rasulullah SAW, kam min azkin rodahin fil jannah li Abi Dahdah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, rubba nakhlatin mudallatin uruquha, ya, durrun wa yaqut li Abi Dahdah fil jannah. Ya, berapa banyak ya kurma-kurmanya Abu Dahdah itu nanti, jadi buahnya itu bergantungan begini, dari apa ini? Durrun wa yaqut,
permata, yakut menteri agama, bukan ya? Yakut. Yakut yang permata semua per kiloan, Masya Allah. Milik siapa itu? Milik Abi Dahdah. Abi Dahdah. Ayat ini turun berkenaan dengan beliau. Ayat ini turun berkenaan dengan beliau. Karena itu Allah SWT menyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang berani meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi ya, hasanan, dengan pinjaman yang baik ya, fayudha'ifahu. Lihat. Dalam bahasa Arab ini namanya disebut dengan kalimat syarat atau conditional sentence. Jadi kalau ada man terus dikasih fa, fa-nya ini faul jawab namanya, maka pasti berarti ini garansi sudah. Asalkan persyaratannya terpenuhi. Apa tadi persyaratannya? Meminjamkan, pinjamannya baik, maka pasti ini fa-nya faul jawab, pasti. Ya, kata Allah SWT, fayudha'ifahu, maka Allah akan memultiply, ya, akan melipat gandakan lahu, bagi orang yang berani memberikan qardon hasanah. Tidak cukup dengan itu, walahu ajrun karim. Lihat perkalian, walahu seperti rumus kemarin ya, rumusnya dirubah, bukan mubtada khobar, khobar dulunya. Mestinya seperti kemarin, walahu ajrun karim, mestinya ajrun karim lahu, tapi diwalik lahu ajrun karim, khobarnya muqaddam, mubtadanya yang dimuakhir. Masya Allah, lahu spesial untuk dia, khususnya untuk orang yang berani melakukan pinjaman semacam itu. Dapat apa dia? Ajrun karimun. Seperti rumus kemarin ya, ajrun kalau ada nakiroh dikasih tanwin belakang, ajrun maknanya berarti pahala yang sangat istimewa, huge reward dari Allah SWT. Tapi belum cukup, dikasih belakangnya karim. Karim itu balasan yang memuliakan seseorang. Kalau kita dapat seperti ginilah, seperti orang yang menjadi best graduate, nah itu namanya ajrun karim. Karena ketika dia mendapat itu, dia muliakan, dimuliakan dia, namanya ajrun karim. Ada orang yang mendapat hadiah, ajar, tapi tidak karim. Seperti dapat lotre misalnya ya, dapat apalah di Kron sana, dia dapat ajrun, tapi tidak karim ya. Tapi apa namanya, menghinakan itu, bukan karim. Ini ajrun karim, sudah dimultiply balasannya. Yang kedua dapat ajrun karim. Ajrun karim. Untuk apa begini semuanya ini? Untuk agar orang itu benar-benar kalau dia punya iman kepada Allah, maka mestinya dia juga mudah melakukan infak ya, untuk melakukan infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di ayat ke-11. Lah habis ini kita masuk ke core-nya, nasibnya, perbedaannya sekarang. Allah mengcompare nasib orang yang iman dan berinfak di jalan Allah SWT dan orang yang mengklaim punya iman tapi tidak pernah berinfak. Al-Quran nanti menyebut sebagai hipokrit, sebagai munafik ya. Di ayat yang ke-12, Masya Allah ya. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-12, menakutkan ayatnya kalau kita fikirkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, yauma, pada hari itu nanti, yaumul kiamah. Sekarang di skip oleh Allah ya, setelah bicara tentang tadi. Jadi kan kita urut lagi untuk mengingatkan surat Al-Hadid, 11 sifat dan namanya Allah. Harapannya kalau kita mempelajari 11 sifat itu, kita menjadi beriman. Setelah diajari beriman, kemudian kita di-encourage untuk membuktikan iman itu. Kalau iman itu benar, maka pasti muncul amal soleh. Ini harus menjadi perhatian kita. Orang itu kalau imannya benar, pasti muncul kesolehan sosial. Orang kalau soleh secara ritual, mesti nanti dampaknya punya soleh secara sosial. Gak ada orang yang rajin qiyamul lail, baca Quran, khatam tiap hari, tapi giliran AMCV datang, kayak kemarin kita cerita ya, kayak siapa? Sa'labah. Ya,
Saya sudah cerita sini Sa'labah ya. Di Westol saya cerita Sa'labah. Saya ulang lagi lah Sa'labah. Sa'labah itu menarik. Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang yang miskin, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata dia, tolong mintakan kepada Allah SWT agar Allah memberikan saya harta. Ya Rasulullah, ya kata dia, tolong doakan saya agar Allah memberikan saya harta. Ayyarzuqani malan, kata dia. Kata Rasulullah SAW, waihak ya Sa'labah, celaka engkau Sa'labah. Rasulullah SAW menyatakan, qalilun tuaddi syukra, kata dia, sedikit tapi kamu bisa menunaikan syukur atas rizki yang sedikit itu, khairun min katsirin, lebih baik dari punya banyak harta, la tutiquhu, tapi kamu tidak bisa mensyukurinya. Peringatan Rasulullah yang pertama. Kata Sa'labah, enggak ya Rasulullah, tolong doakan saya ya Rasulullah agar Allah memberikan saya harta. Rasulullah SAW menyatakan, ama tardo antakuna, kata, apakah kamu tidak ridho saya ini ya menjadi contohmu? Ya, antakuna, apakah kamu tidak ridho bahwa aku ini menjadi contohmu dalam hidup ini? Karena Rasulullah hidupnya sederhana. Sa'labah tetap aja, ya Rasulullah, tolonglah mintakan kepada Allah agar saya diberikan harta. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah sampai Sa'labah berkata, la in ataitani, kata dia, kalau saya ini dikasih harta dari min fadlihi, dari karunia-Nya Allah SWT, lanasaddaqanna, pasti saya akan infak, walanakunanna minas salihin, dan pasti saya akan jadi orang yang saleh. Rasul kemudian berdoa, Allahumma zukhu malan, ya Allah berikan kepada Sa'labah harta. Sa'labah beli kambing, beli ghanam. Kalau kita baca riwayat menarik, ya, fanamat kamayan muddud. Kambingnya itu growing, ya, berkembang biak seperti ulat, seperti dud, ya, gendut, ya enggak dud saja. Seperti dud, dud itu ulat. Kita kalau ngelihat ulat itu cepat sekali dia berkembang, makin banyak, ya, perkembang biakannya. Jadi dia ini berkembang biakannya sangat cepat, Sa'labah ini. Sampai awalnya dia bikin peternakannya itu di dalam kota Madinah, tapi kemudian makin berkembang, akhirnya dia pindah keluar kota Madinah. Queen ke Taif, ya. Kalau ke sini ke Bendigo misalnya, udah nggak cukup nih, ya, nggak bisa ini, pindahlah dia. Lah ke sana. Kalau dulu 5 waktu ikut di Masjid Nabawi, sekarang hanya sholat ikut zuhur sama asar. Untuk maghrib, isya, subuh sudah tidak datang ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena terlalu jauh. Ya, far away dia sudah dari Madinah. Sampai kemudian apa yang terjadi? Bisnisnya makin berkembang, ghanamnya makin banyak, sampai dia pindah sudah ke Sukabumi, ya, udah saking banyak dia, wah, franchise-nya di mana-mana sudah. Lah sampai sekarang Sa'labah hatta tidak muncul, sholat Jumat tidak muncul, semuanya tidak muncul. Rasul habis sholat membalikkan wajahnya dan melihat tidak ada Sa'labah. Kata Rasulullah, ma fa'ala Sa'labah, apa yang terjadi pada Sa'labah? Rasulullah SAW kemudian diberitahu oleh sahabatnya, Sa'labah begini, turun ayat Al-Quran. Al-Quran turun, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka zakat, ya, untuk mensucikan mereka. Rasul mengutus 2 orang laki-laki, satu dari Bani Juhainah, satu dari Bani Salim, Bani Sulaim. Keduanya datang dengan membawa, kalau sekarang hitung-hitungan zakatnya. Dia datang ke rumahnya Sa'labah bin Hatib. Sampai di rumahnya Sa'labah, kata Sa'labah, mana surat hitungannya dari Rasulullah? Dia lihat, diperlihatkan, apa kata dia? Ma hadza illa jizyah, illa ukhtu jizyah, kata dia. Ini tidak lain, tidak bukan, kecuali adalah pajak, kata dia. Ini ya saudaranya pajak, ini short off dari pajak ini tax ini. Saya ini Muslim. Muslim itu tidak harus bayar pajak. Saya bayar zakat. Non Muslim bayar pajak, kata dia. Saya ini Muslim, ini apa ini? Pajak ini. Gini sajalah, yuk selesaikan mengambil yang lain. Setelah kamu selesai, datang lagi ke saya. Apa yang terjadi?
2 orang utusan amilnya Rasulullah SAW ini, ya, dari IMCV ini, pulang lagi, pergi lagi lah ke yang lain. Semua selesai, balik lagi kemudian ke Sa'labah. Sa'labah lihat mana lagi, saya lihat lagi. Lagi-lagi Sa'labah menyatakan, ini tidak lain, tidak bukan kecuali pajak, kata dia. Kalau begitu saya tidak mau, pulanglah kamu ke Madinah. Pulang ke Madinah, orang itu belum memberitahukan kepada Rasulullah, 2 amilnya Rasulullah SAW ini, Rasul sudah menyatakan, waihak Sa'labah, waihak Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Turun ayat Al-Quran, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Wa minhum, dan di antara orang-orang itu, man, ada orang ahadallah, yang memberikan persaksian kepada Allah, yang berjanji kepada Allah SWT. Janji itu ada banyak dalam Al-Quranul Karim. Ada misak, ada ahdun, ada wa'dun, semuanya promise, semuanya janji. Cuman beda-beda. Mana janji yang paling terkuat? Misak. It's the highest promise. Kalau kita punya perjanjian sama Allah, covenant yang paling tertinggi, highest covenant itu namanya misak dalam Al-Quran. Nah, yang kedua namanya ahdun. Ahdun itu kalau kita punya perjanjian, misalnya saya dengan Bang Nil ini, Bang Nil, nanti saya subuh datang ke surau kita. Oke ya, datang ke surau kita ya. Kalau enggak datang tak pukul sampean. Lah, janji antara 2 orang yang beresiko, ya, punya akibat, namanya ahdun. Tapi kalau kita janji antara 2 orang, saya berjanji kepada Bang Nil, tapi tidak punya implikasi akibat, namanya wa'dun. Misalnya saya, Bang Nil, saya nanti ke rumah Bang Nil deh, besok pagi. Oh silakan ya. Tapi saya kalau enggak datang ya nggak apa-apa. Cuman saya nyesal aja. Aduh rek, warung saya dapat teri kacang misalnya. Ya jadi, jadi apa namanya? Lihat ayat ini. Ayat ini menggunakan kata ahadallah. Dia berjanji. Kenapa? Karena datang ke Rasulullah, dia bilang apa? La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ya Rasulullah, sudahlah ya Rasulullah, doain saja saya kaya. Karena kalau saya kaya, saya pasti sedekah, saya pasti jadi orang soleh. Karena itu dia ahadallah. Tapi kata Al-Quranul Karim, begitu Allah memberikan harta dan dia berjanji akan sedekah, dia tidak memberikan. Quran menyatakan apa? Fa'aqabahum nifaqam fi qulubihim bima akhlafullah ma wa'adil akhirih, ya. Dan Allah kemudian menimpakan ke dalam hati mereka nifaq, sifat munafik. Karena itu nanti ayat ke-12 kita bicara tentang orang munafik. Jadi Quran menyatakan ada nifaq. Lah saat Rasulullah membacakan ayat ini, ada saudaranya Sa'labah yang hadir di majelisnya Rasul. Dia pergi ke Sa'labah, beritahu kepada Sa'labah, celaka kamu Sa'labah, ayat Al-Quran baru saja turun berkenaan dengan dirimu. Hancur kamu, gini. Akhirnya Sa'labah datang membawa untanya, membawa kambingnya untuk diberikan sebagai zakatnya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innallaha mana'ani ayyataqabbala sadaqakak. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Tahun berikutnya ngasih sedekah ditolak oleh Rasulullah, sampai Rasulullah wafat, infak dan zakatnya Sa'labah bin Hatib Al-Ansari ditolak oleh Rasulullah SAW. Pemerintahan Abu Bakar, Sa'labah memberikan hartanya sebagai zakatnya, ditolak oleh Rasulullah SAW. Pemerintahan Umar bin Khattab ditolak oleh Umar bin Khattab. Pemerintahan Utsman, kata Utsman, Rasulullah melarang, dia tidak menerima. Abu Bakar tidak menerima, Umar tidak menerima, bagaimana lagi dengan Utsman ibn Affan, kata dia. Dan Khatib Sa'labah bin Hatib Al-Ansari meninggal pada pemerintahan Utsman ibn Affan. Nah, ayat ini relevan dengan ayat ini. Jangan sampai nanti kita ini seperti yang digambarkan Al-Quran, ya. Orang-orang yang nanti kalau sudah sakaratul maut, ya karena dulu meleki bin medit, ya kikirnya ndak ketulungan. Nanti kalau mati, dia bilang apa? Robbi, kata dia. Nanti ya kalau dia sudah mau mati, akhortani, kata dia, ya Allah beri saya tangguh waktu, ya ila ajalin qarib, sedikit saja, 1 jam saja, setengah jam saja, 1 day saja, kasih extension saya, even half an hour. Kenapa, kata dia? Karena dia mau infak. Tapi sudah tidak ada kesempatan kalau nanti sudah Allah putuskan dia.
Lah, ayat ini berkenaan dengan itu. Masya Allah. Karena itu Allah SWT di ayat ke-12, mungkin ayat 12 saja ya. Allah SWT menyatakan, Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Hari saat kamu melihat orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, perhatikan kalimatnya. Al-mu'minin, al-mu'minat adalah noun. Dua-duanya noun. Noun punya implikasi adalah orang yang punya iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang good, yang baik. Karena menggunakan redaksi kata benda. Okay. Kamu nanti akan melihat orang yang imannya baik. Berarti iman yang baik yang apa? Iman yang diikuti dengan spending. Ya. Orang yang punya iman tapi kemudian diikuti dengan infak. Itu yang disebut dengan al-mu'minun wal mu'minat. Perhatikan kalimatnya menarik. Kamu akan melihat orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang imannya mantap itu yas'a. Yas'a itu makna dasarnya sebenarnya adalah orang yang berjalan dengan cepat tapi tidak sampai lari. Ya. Maka itulah yang kita terjemahkan dari kalau kita melakukan sa'i. Ya. Ada lari-lari kecil itu. Ya. Namanya sa'i. Dari kata itu kemudian diambil sebagai simbol dari kehidupan ini. Ya. Orang hidup itu dia energetik, dia melakukan tindakan terus. Dia bekerja dari satu waktu, disebut dengan sa'i sebenarnya. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma ja'alu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura. Sa'yan mashkura itu kehidupan yang kemudian Allah berterima kasih kepadanya. Ngasih apresiasi. Itu namanya sa'yan mashkura. Sa'yan mashkura. Lah. Sekarang kita lihatkan kenapa Allah menggunakan kata yas'a. Karena yas'a tadi maknanya apa? Jalan yang cepat. Untuk menggambarkan orang ini nanti, ya, yas'a nuruhum. Cahayanya berjalan cepat. Cahayanya berada di depannya. Kita ini kalau berjalan, cahaya ada di depan kita, kita bisa berjalan. Tapi kalau tidak ada cahayanya, ya tidak mungkin kita berjalan. Ya tak? Lah, sekarang kita perhatikan, Masya Allah ya. Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan, Kana dzukira lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul minal mu'minina may yudhi'u nurahu minal madinah ila Aden abyana wa San'a faduna dzalik. Nanti orang-orang mukmin itu terima kasih. Kordon hasanah ini. Jadi orang-orang, ada kata Rasulullah, nanti ada orang-orang mukmin itu yang cahayanya itu dari Madinah sampai ke Son'a di Yaman sana. Sekarang bayangin, kalau kita naik mobil, cahayanya itu bisa tembus 1 kilo, ya, 1 kilometer, kenceng kita naiknya, ya. Berani kita mau 100 berani, misalnya malam yang gelap. Tapi kalau cahayanya cuma bisa 3 meter, nggak kenceng kita, takut kita nabrak depannya. Ya. Sekarang bayangin, ada orang yang kata Rasulullah, cahayanya itu Madinah ke Yaman. Gimana lagi cepatnya mereka melintasi itu? Karena itu di dalam hadis nanti ada orang yang melewati sirat itu karbarkil khatif, seperti kilat saja. Ada yang cepat sekali. Ada yang pakai Ferrari, ada yang pakai Lamborghini, ada yang pakai Yaris, sayang orangnya tidak ada ya. Misalnya ya. Dan seterusnya. Semuanya ada itu. Jadi kata Rasulullah, yang paling pendek dari imannya orang mukmin itu nanti cahayanya sebatas kukunya. Sekarang bayangin kalau kita berjalan, cahayanya cuma sebatas kuku. Kata orang Belanda, timik-timik ya. Tidak bisa kenceng dia berjalan itu, pelan sekali. Kenapa? Karena cahayanya kecil. Yang menarik. Tapi Quran menggunakan kalimat itu yas'a karena dia selalu berada di depannya. Ya Masya Allah, kalimat itu yas'a nuruhum, kata Al-Quran. Cahaya mereka itu, kata Al-Quran, yas'a, berada di depannya, membuncah, semburat cahayanya itu. Kata Al-Quran,
Mas, tadi ya masih banyak ini ya, Quran menggambarkan tadi yang saya bacakan ya, hatta inna minal mu'minin mayudhi'u nuruhu maudhi'a qadamai. Ya, sampai yang paling terendah tadi cahayanya itu ya di kakinya itu. Saking pendeknya sudah cahayanya, Masya Allah ya. Lah makanya nanti orang-orang beriman itu kalau di ayat lain berdoa Rabbana atmim lana nurona faghfir lana. Ya, karena nanti orang kafir itu, orang munafik itu, karena mereka KTP-nya Muslim, mungkin juga sama-sama ke surau kita dan seterusnya. Tapi begitu di akhirat, awalnya muncul cahaya kalau dalam satu riwayat, tapi begitu dia mau berjalan itu hilang, nggak ada. Ketakutan orang mukmin. Waduh, jangan-jangan nanti punya saya juga akan redup. Makanya mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurona faghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya saya, ya Allah. Jangan dimatikan lagi, ya Allah. Rabbana, karena dia melihat orang-orang munafik moro-moro mati. Ya, moro-moro mati ya. Waduh, bataknya keluar moro-moro mati. Ya, tiba-tiba saja mati itu cahayanya itu. Karena itu doanya kemudian Rabbana atsmim lana nurona faghfir lana. Faghfir lana. Oke. Yang pertama, cahayanya dari mana kata Al-Qur'anul Karim? Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum min baini aidihim. Baini di antara, aidihim tangan mereka. Jadi di kedua ini tangan ini, jadi yang dimaksud min baini aidihim itu ya di depan kita ini, di antara dua tangan ini, min baini aidihim. Ya tentu yang kita butuhkan kalau kita berjalan, karena kita akan menyusuri sirat, ya, yang disebut dengan siratal mustaqim itu, kita membutuhkan cahaya karena sudah tidak ada matahari. PLN tutup, kalau di sini apa itu? Nggak tahu saya. Ya, Teslanya tutup, sudah tidak ada lagi electricity, nggak ada. Ya, jadi nggak ada lagi. Sehingga satu-satunya harapan agar kita ini bisa sampai ke surganya Allah SWT adalah nur. Kalau kita punya cahaya, ya. Karena itu berbagai doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma anta nurus samawati, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma ja'alna fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi udhuni nura, fi lahmi nura. Ya, doanya ini. Ya Allah, jadikan di mataku ini cahaya, telingaku cahaya, mulutku cahaya, tubuhku cahaya, semuanya cahaya. Dari seluruh tubuhku ya Allah. Cahaya misalnya. Karena Allah adalah nurus samawati wal ard. Yang pertama, cahayanya dari depan. Simbolisasi apa itu? Simbolisasi dari nurul iman. The light of faith yang ada di dada kita ini. Jadi nanti iman itu kan abstrak. Nah nanti di akhirat dia akan muncul itu. Sama dengan Lailatul Qadar ya. Kalau kita baca riwayatnya Imam Nawawi yang bikin Riyadhus Shalihin itu. Waktu dia kecil, dia terbangun di malam hari. Terus dia bilang, ini sudah siang ya, ini sudah siang ya. Kata bapaknya, enggak, ini masih malam ini. Enggak, ini siang, jelas semuanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, bapaknya baru tersadar bahwa Imam Nawawi itu melihat kalau hari itu adalah, malam itu adalah Lailatul Qadar. Tidak dilihat oleh bapaknya. Ya, kalau kita baca manakibnya, riwayatnya Imam Nawawi. Jadi dari kecil dia sudah dapat Lailatul Qadar. Meskipun tidak itikaf di surau kita, ya itu Imam Nawawi. Salah satu karomahnya Imam Nawawi itu dia sudah tahu Lailatul Qadar waktu masih kecil. Karena itu terus bapaknya merasa ini anak ini istimewa ini, ya yang sekarang masya Allah ya mensarahi Sahih Muslim. Bayangkan Imam Nawawi, hutang kita sangat banyak, 500-an karyanya Imam Nawawi itu. Seingat saya, masya Allah, ya orang Syria itu. Hutang kita sangat banyak kepada Imam Nawawi. Ya cahaya, lagi-lagi wujudnya cahaya. Wujudnya cahaya. Nah yang kedua, wa bi aimanihim. Dan cahayanya semburatnya dari arah mana? Dari arah kanannya. Wa bi aimanihim. Para ulama menyatakan gini, amal itu di dalam Al-Quran memang lukisannya pakai tangan. Kalau kita baca Quran itu, berkali-kali Quran itu maqaddamat yadah. Ya, memang orang Arab itu pekerjaan itu simbolnya dengan tangan. Karena dulu jenis pekerjaan itu menggunakan tangan. Nggak ada yang menggunakan otak misalnya, tangan dulu. Makanya lihat, misalnya
hadis tentang pernikahan. Tungkahul mar'a li arba'in li jamaliha li hasabiha dan terusnya. Terakhir apa? Fadfar bizatiddin taribat yadak. Dinikahi perempuan karena kecantikannya, nasabnya, hartanya, maka pilihlah perempuan karena nikahi perempuan karena agamanya. Taribat yadak. Taribat dari kata turab. Turab itu apa artinya? Debu. Taribat yadak, tanganmu berdebu. Maksudnya apa itu? Coba bayangin. Kamu kalau nikah karena agama, maka tanganmu berdebu, kata Rasulullah. Nah itu simbol orang Arab itu menyatakan kalau punya istri dan istrinya itu banyak manfaatnya, seperti orang yang tangannya belepotan karena dia banyak manfaatnya. Wah dia dapat harta ini, dapat ini, sampai tangannya belepotan. Itu tanda banyak manfaatnya, banyak rizkinya. Tapi kalau bersih itu garing, tidak dapat apa-apa. Nah itu orang Arab menyatakan itu, taribat yadak. Tapi kalau kita baca terjemahannya tidak diartikan secara letterlek. Padahal itu caranya orang Arab menggambarkan banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Taribat yadak, kata masak yo pinter, macam-macam pinter, taribat yadaknya. Taribat belepotan tangannya. Terus jangan dipikir mana tidak ada debunya Ustaz ya, enggak lah. Itu taribat yadak. Banyak Quran menggunakan gitu, seperti hadis misalnya, semua menarik. Quran menggunakan istilah-istilah atau hadis menggunakan istilah-istilah yang berkenaan dengan simbolisasi yang dipakai oleh orang Arab. Misalnya hadis tentang Ramadan. Ya, Rasulullah mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, berdebulah hidungnya seseorang. Ya, lihat kalimatnya. Berdebulah hidungnya seseorang yang menjumpai Ramadan, tapi dia keluar dari Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Rasul menyatakan amin. Itu menyatakan tidak ada debunya hidung saya. Kalimatnya itu roghima amfum ri'in. Rogem itu pasir yang campur debu. Namanya rogem. Jadi anfun itu hidung. Imri'in seseorang. Roghima amfum ri'in. Berdebur campur pasir lah hidungnya seseorang. Oh apa maksudnya? Orang Arab itu apa ya, puitis, simbolik lah. Kita harus tahu maknanya itu. Kata orang Arab, dari seluruh tubuh kita ini, yang paling mulia adalah wajah kita. Ini yang paling mulia wajah. Dari seluruh ciptaan Allah di dunia ini, yang paling rendah adalah tanah. Kalau yang paling mulia ini diletakkan di tempat yang paling rendah, lah itulah gambaran dari kehinaan. Gambaran dari kehancuran. Karena yang paling mulia ini berada di tempat yang paling serendah-rendahnya, sampai hidungnya penuh dengan pasir dan debu. Nah itu omongnya malaikat Jibril, roghimah amfumri'in. Nah kalau kita terjemahkan cuman celakalah seseorang, lah kurang mantep lah. Karena maknanya itu begitu. Kalau saya nerjemahkan modar seseorang, nah itu lebih mantep ke hati. Karena dirasakan orang Arab sebenarnya maknanya semacam itu, roghimah amfumri'in. Ya, Masya Allah ya, itu kalimatnya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin, kata Rasulullah. Ya, itu mimbain. Ya, jadi tangan itu sering diasosiasikan dengan perbuatan. Nah, kalau tangan kiri maksiat, tangan kanan berarti amal ibadah. Semua perbuatan kita, makanya apa yang kedua tanganmu forwardkan ke depan, karena memang pekerjaan itu dengan tangan kanan. Seperti infak juga, ya infak juga. Itu yang dimaksud dengan wabi aimanihim. Jadi singkatnya, cahaya yang dari depan itu adalah cahaya iman, karena ada di dalam depan kita. Dan iman itu kalau benar, maka dia akan menerbitkan amal soleh. Dalam konteks kita adalah infak. Karena itu keluar juga cahaya dari sebelah kanan. Jadi right hand-nya itu ada cahayanya, dari depannya sini juga ada cahayanya. Kata Al-Quran, kamu nanti akan melihat ciri dari orang yang beriman. Kalau imannya benar, nanti di yaumul kiamah, dari depannya ini muncul cahaya, dari kiri kanannya muncul cahaya. Quran menyatakan busyra kumul yaum. Busyra itu joy, happiness, kebahagiaan. Yang kebahagiaannya bukan hanya di hati,
tapi kebahagiaan terlihat dari raut mukanya. Karena busyra dari kata bishr. Bishr itu kulit. Karena itu hubungan suami istri dalam bahasa Arabnya mubasyarah. Ya, karena kalau kita bahagia yang kelihatan dari raut mukanya, kan kok goyang-guyu apa? Rabi mana ya? Misalnya ya. Nikah lagi ya, namanya busyra. Makanya kalau ada syair-syair itu busra lana, nilnal muna, dalal ana, kalimatnya busra lana. Karena busra lana itu kegembiraan yang tidak hanya dalam hati, tapi sampai menyembul keluar. Nah, Al-Quran menggambarkan nanti saat semoga kita semuanya Allahumma ja'alna minhum ya. Semoga kita diberikan Allah nanti kalau kita dibangkitkan dari kuburan kita bercahaya di depan kita, bercahaya di sebelah kanan kita. Dan kata Al-Quran busyrakum. Ya, itu busyra kum ini adalah kebahagiaan yang sampai kita lihat dari raut mukanya, saking bahagianya. Dapat apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, kebun-kebun, ya, surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya dia di dalamnya. Dzalika huwal fauzul azim. Ya, dzalika, iya yang begitu itu, huwa yaitu, diulang lagi untuk menguatkan lagi. Al-fauz al-azim. Fauz itu kebahagiaan saat kita dihindarkan dari kejelekan dan kemudian diberikan kebaikan. Namanya fauz. Orangnya disebut dengan faiz. Kalau perempuan faizah. Nah, Pak Faiz, ada Pak Faiz di sini? Tidak ada. Pak Faiz itu orang yang kalau jadi kebahagiaan karena kita terhindar dari keburukan, terus kita dimasukkan ke dalam kebahagiaan, namanya fauz. Karena beda-beda dalam Al-Quran itu kata bahagia itu. Misalnya kayak begini, semua orang karena mau kena tabrakan dia alhamdulillah selamat. Nah namanya itu fauz. Hanya fauz. Fauzan azimah. Kalau bahagia karena saya dikasih sesuatu, namanya farah. Ferry dikasih istri, namanya farah. Ya. Karena istrinya Ferry namanya Farah. Terus kalau marah-marah diganti parah, jadinya bukan Farah. Kata orang Sunda parah ya. Fitnah itu ya. Jadi banyak bahagia dalam Al-Quran itu ada Said, ada macam-macam. Nah, kembali lagi Quran menggunakan kata fauz untuk nunjukin apa? Nanti orang ini dibebaskan oleh Allah dari segala macam kehinaan, dari segala macam kesusahan. Quran misalnya menggunakan kata fauz itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan surga, maka itulah orang yang bahagia. Makanya kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan fauz adalah hindarkan dari kejelekan, diberikan kebahagiaan. Namanya fauz. Namanya fauz. Quran menyatakan kalau sampai cahaya itu membuncah dari depan kita dan dari kanan, dzalika huwal fauzul azim. Itu sudah al-fauz, sudah kebahagiaan yang azim. Lihat lagi-lagi, kata sifatnya itu menggunakan sifat musabbahah yang huge, yang sangat besar dan tidak pernah habis, terus menerus dia, Masya Allah. Ya, ini gambaran dari orang yang beriman. Ayat selanjutnya ngeri. Sekarang gambaran dari orang munafik. Diteruskan ini 5 menit lagi ya, 5 menit ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Perhatikan kata lilladzina amanu sekarang. Tadi yang di depan menggunakan kata benda untuk orang beriman ya. Al-mu'minun wal mu'minat. Sekarang enggak. Yauma yaqulul mu'minuna wal mu'minat. Ya, keliru saya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Bukan lil mu'minin. Ya, hari ketika orang munafik laki-laki dan munafik perempuan yang mantap munafiknya itu berkata kepada siapa? Orang yang beriman. Tapi orang yang berimannya bukan mukminun di sini, alladzina amanu. Kata para ulama tafsir, kenapa begitu? Karena orang yang munafik itu dia tidak akan bisa berteman dengan baik dengan orang yang imannya baik.
dia bertemannya dengan orang yang imannya tipis-tipis. Karena itu menggunakan kalimat lilladzina amanu. Bukan kalimatnya, padahal menarik, mestinya kalau konsisten, kalau depannya itu yauma taral mu'minin, mestinya berkatanya kepada siapa? Al-mu'minin. Itu menariknya Quran. Kita bisa geleng-geleng nek mikirin Quran itu. Kok bisa ya yang di atas al-mu'minin, di bawahnya alladzina amanu? Karena Quran ingin menunjukkan, enggak. Memang enggak bisa ya kata apa Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita itu seperti tentara, ya perton satu sama lain. Kita ini kalau orang soleh ketemu orang soleh, pasti seneng dia. Kata Rumi, kupu-kupu ketemu bunga mawar. Kalau kumbang ketemu kotoran. Kata Rumi, kenapa kumbang itu kok tidak mendekati bunga mawar? Katanya Rumi, karena kumbang tidak memiliki keindahan yang pantas disandingkan dengan keindahannya bunga mawar. Ya. Dan seterusnya. Maka sama, ruh kita itu juga begitu. Orang yang senang zikir mesti senang ketemu orang yang sama-sama senang zikir. Orang yang senang Quran lah mesti senang ketemu dengan orang-orang yang senang Quran. Orang yang soleh tidak mungkin senang dengan orang yang tidak soleh. Gak bisa ketemu itu. Lah paling ketemu ya itulah orang yang imannya ya tipis-tipis lah. Itu baru ketemu dengan orang munafik. Oke, lihat kata Al-Quran. Dia bilang apa? Ungzuru, kata dia. Bacanya bisa dua. Bacanya dhoknya bisa dibaca dua. Bisa dibaca dhammah, bisa dibaca kasrah. Bisa ungzuruna, bisa ungziruna. Kalau ungzuru, lihatlah aku. Lihatlah kami, pandanglah kami. Kalau ungziruna, tunggulah kami. Dua hal yang berbeda ya. Jadi itu menariknya. Makanya ilmu qiraat itu penting juga dalam tafsir ya. Tapi jangan digunakan di sini. Ngimamin dengan surat yauma yaqulul munafiqina wal munafiqatu lilladzina amanu dziruna. Di belakang subhanallah. Kenapa? Yang sini baca qiraat yang lain, yang sini taunya ini aja. Ungzuruna. Dia ulang lagi, ungziruna. Tukaran sampai tidak selesai. Ya. Itu kayak di pondok ya. Ada orang baru ngafalin surah Al-Qadar ya. Ngimamin. Inna a'tainahu fi lailatul qadar. Yang belakang lailatil. Okay. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatil kata dia. Marah dia, doleh belakang. Tilawatul kata dia. Kayaknya Bang Nil itu. Allah ya. Itu guyonannya di pondok ini. Tilawatul. Allah ya. Baik lagi ke sini ya, biar tidak ngantuk Bang Nil. Oke, ungzuruna. Tadi kalau baca yang pertama, ungzuruna, itu pandanglah kami. Look at us. Please, look at us, please. Ini orangnya berjalan sudah, karena dia punya cahaya, ini berjalan ini. Sementara orang munafik, tidak punya cahaya. Munafik itu gini ya, munafik itu bukan orang yang punya agama di luar Islam. Tidak, orang itu orang Islam. KTP-nya Islam, namanya mungkin Abdurrahman, namanya mungkin Ahmad, namanya mungkin, jangan Yahya lah, gak enak ya. Dan seterusnya. Namanya itu begitu, cuman dia munafik gitu. Siapa yang tahu munafik? Allah. Dan dia saja. Orang lain tidak bisa, kita tidak bisa mendeteksi kamu munafik ya, enggak. Ya. Jadi dia secara identity, dia Muslim. Dia Muslim, dia bagian member of the Muslim community, ya, dan seterusnya. Saya kasih contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu setiap hari Jum'ah, dia jadi ilegal MC, ya. Jadi sebelum diumumin ya, dia berdiri dulu kalau Rasulullah sudah datang. Hei orang-orang mukmin, ini Rasulullah, taati dia ya, dengarkan nanti kalau pidato, nanti kalau kasih tausiah atau jihad, dengarkan ya, oke, duduk dia.
Lah sampai para sahabat itu marah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ditarik dia. Duduk kamu, wahai orang munafik, kata dia. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin dapat respect dari semua orang. Saya ini beriman. Karena itu dia mau tunjukin kalau dia respect kepada Rasul, dia respect kepada orang beriman. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sholat Jumat. Tapi dia orang munafik. Karena itu yang harus kita takutin itu. Nah kalau mau mendeteksi saya ini punya nifak atau enggak, lah mau ngasih kordon hasanah atau enggak, nah gitu poinnya. Ya, kalau meleki bin medit, ya lah itu harus ditanyain. Jangan-jangan iman saya enggak benar-benar iman yang benar gitu ya. Oke, kenapa dia minta pandanglah kami? Kata para ulama tafsir, karena mereka ini punya cahaya yang menyorot ke depan itu. Artinya kalau dia memandang, maka dia dapat cahaya. Sehingga dia bisa berjalan. Nah gitu. Makanya dia menyatakan ungzuruna. Tapi kalau dia membaca ziruna, maknanya menjadi tunggulah. Maksudnya tunggu saya, karena dia berjalan, karena gelap, ya, sehingga dia tidak bisa berani. Dia bilang tunggulah. Ungzuruna, kata dia. Ngapain dia? Naqtabis min nurikum. Iktibas itu kalau kita punya obor, 2 obor gini, yang satu hidup, satu tidak hidup. Kemudian kita tempelkan obor yang tidak hidup itu agar kemudian borrowed flame, itu namanya naqtabis. Ya. Jadi akhirnya obor kita juga menyala. Lah dia bilang, saya kan juga punya modal iman dulu. Dia juga sama, kita sama-sama satu jamaah dulu. Makanya dia bilang naqtabis min nurikum. Dia kepingin menyala juga. Naqtabis min nurikum. Begitu dia manggil-manggil untuk berhenti, apa kemudian? Malaikat berkata kepada dia, qila rji'u wara'akum. Kata malaikat, pergi kamu ke belakang. Ya, pergi kamu ke belakang, cari faltamisu nura, cari cahayamu sendiri. Kalau kita baca tafsir, orang-orang ini kemudian pergi ke belakang mencari cahayanya. Kemana cahaya saya ini kok tidak ada, dan seterusnya. Faltamisu nura, dan saat dia mencari cahayanya itu, faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian dibikin oleh Allah SWT tembok pemisah, ya. Bisurin, surin jamaknya surah. Surah itu dulu adalah outer wall of the city. Dulu namanya surah. Jadi disebut surin, di tembok yang menghalangi. Sekarang kalau dulu mungkin orangnya jadi satu, munafik sama mukmin. Mungkin satu RW, satu jamaah, satu negara. Tapi nanti begitu di yaumul kiamah dipisahkan oleh Allah. Ada bisurin. Tapi yang menarik ada kalimat lahubab. Temboknya ada pintunya. Kata mufassir, kenapa kok dikasih lahubab? Karena nanti ada orang munafik, ya, yang tidak terlampau banyak kesalahannya, nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena itu dikasih pintu. Nggak tahu kapan, somehow setelah, nggak tahu, ya. Nah, nanti setelah ages baru dia dipindahkan. Itu yang lahubab. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Sebelah sana itu penuh dengan rahmatnya Allah SWT. Tapi yang sebelah sini, ya, yang di sebelah tembok sebelah kininya, di belakangnya itu penuh dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana drama berikutnya? Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Berhentikah dia untuk mencoba mendapatkan cahaya itu? Belum. Ayat selanjutnya insya Allah kita akan diskusikan minggu depan. Esok hari insya Allah kita lanjutkan tentang Yaumul Qiyamah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hati yang generous, sebagaimana Al-Quran menyatakannya, wa may yuqa suhha nafsihi, siapa yang oleh Allah itu dihilangkan pelitnya hatinya itu, ya, maka dia sesungguhnya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya kelak dikumpulkan bersama-sama, membuncah cahaya dari depan kita, dari hati kita, dari kanan kita, dan kelak semuanya kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan Allah yang majma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Yaya dengan tausiahnya pada malam ini. Tentu besok malam insya Allah Ustadz Yaya akan melanjutkan tafsir Al-Hadid ya seperti biasanya. Juga mengingat sudah ditutup sama Ustadz Yaya, hanya mengingatkan lagi kita masih ada acara malam yaitu dengan qiyam dan sholat tahajud di sini. Bagi yang ingin beriktikaf, kami persilakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengejar malam Lailatul Qadar, insya Allah. Dan juga kita juga menyediakan sahur bagi para jamaah qiyam antar malam. Setelah itu kita ada sholat fajar atau sholat subuh berjamaah dengan Ustadz Yaya dan ditambah lagi dengan siraman rohani setelah itu. Jadi insya Allah malam terus kita akan adakan kegiatan seperti ini. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bergabung dengan kami, insya Allah. Ya sampai di sini aja dulu, sampai karena sudah ditutup. Kami ucapkan baik terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.